jadi mereka jadi lebih antipati gitu terhadap agama, dan itu yang saya lihat realitanya memang seperti itu. Bahkan sekarang generasi muda itu sangat menghindari istilah-istilah agama. Misalnya kata-kata takdir Tuhan itu sudah mulai diubah dengan kata-kata takdir semesta, takdir yang sifatnya lebih universal, tidak mau menunjukkan identitasnya sebagai orang yang beragama, toleran yang lebih moderat. Tapi kenapa ini tidak bisa vokal di masyarakat? Dan pendapat saya sangat senang oleh tokoh-tokoh agama yang mampu merenggut audiens generasi muda untuk tidak antipati terhadap agama. Salah satunya ya Pak Yai Edi, Habib Hussein Jafar, Cak Nun, MH Ainun Najib, dan orang-orang lain yang masih mau merangkul generasi muda untuk tidak antipati terhadap agama. Jadi titik pijak yang tidak sama saja itu akan melahirkan tafsir keagamaan yang beragam-ragam. Belum lagi wawasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para mufassir itu sendiri. Oke teman-teman, ini ada 2 buku hadiah dari beliau buat panjenengan. Berarti saya ini kode bahwa yang nanya hanya boleh 2 orang. Nggih. Biar beliau banyak waktu untuk ngopi-ngopi lagi sama teman-teman yang lain. Nggih. Oh Pak Yai, nun sewu, sebelum ke teman-teman, ada ungkapan tadi tentang kesamaan ajaran itu. Ini biar gak jadi pemahaman yang salah nggih di teman-teman. Saya kira itu yang dimaksud, maksud Pak Yai tadi itu adalah adanya kesamaan ajaran atau nilai-nilai ajaran. Misal Islam mengajarkan keadilan, Kristiani juga ada keadilan, begitu. Ngoten nggih Pak Yai, begitu ya. Jadi bukan berarti lalu kok secara akidah sama, boten-boten. Karena itu sifatnya internum tadi nggih. Oke, saya kira itu udah clear ya. Oke, teman-teman, 2 orang boleh, silakan yang mau nanya, mau curhat, mau sharing apa. Monggo, saya pilihan. Nggih, satu belakang, satu lagi. Oke, yang sini aja. Oke, silakan yang belakang dulu. Oke, berdiri aja, monggo. Sebentar, ada mic, santai. Oke, monggo. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Yai semua yang hadir di sini. Saya Wildan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mau bertanya, Pak. Kenapa, pertanyaan saya itu kenapa di zaman sekarang ini, di beberapa tahun belakangan ini, kelompok-kelompok ekstrim yang mungkin bisa kita bilang banyak tindakan-tindakannya yang tidak toleran itu sangat vokal di media sosial, dan itu yang dilihat oleh masyarakat umum secara luas. Jadi begini, misalnya saya kecil di Jawa Timur, di lingkungan bercorak Nahdlatul Ulama. Tidak ada masalah karena ya mungkin lingkup pertemanan saya belum luas lah. Tapi ketika saya ke Yogyakarta, berteman dengan lebih banyak orang dengan bermacam-macam latar belakangnya, itu cara kita dalam beragama, walaupun ya mungkin Nahdlatul Ulama bisa dibilang sebagai salah satu organisasi yang cukup moderat ya, itu pun saya masih menerima pandangan dari teman-teman saya itu yang anak ini sangat Islam sekali, tidak fleksibel secara bergaul, atau jadi mereka jadi lebih antipati gitu terhadap agama. Dan itu yang saya lihat realitanya memang seperti itu. Bahkan sekarang generasi muda itu sangat menghindari istilah-istilah agama. Misalnya kata-kata takdir Tuhan itu sudah mulai diubah dengan kata-kata takdir semesta, takdir yang sifatnya lebih universal, tidak mau menunjukkan identitasnya sebagai orang yang beragama. Jadi saya itu semacam protes ya, kenapa agama itu selalu dianggap eksklusivitas yang nanti tidak bisa bergaul dengan yang lain, nanti memusuhi yang lain. Tapi kalau saya pikir-pikir, ternyata karena yang vokal di media sosial itu adalah kelompok-kelompok agama yang mungkin seperti itu representasinya. Pertanyaan saya, kenapa?
Kenapa kelompok itu bisa vokal? Karena menurut saya sebenarnya itu tidak besar, sangat lebih besar masyarakat beragama khususnya Islam yang lebih toleran, yang lebih moderat. Tapi kenapa ini tidak bisa vokal di masyarakat? Dan pendapat saya sangat senang oleh tokoh-tokoh agama yang mampu merenggut audiens generasi muda untuk tidak antipati terhadap agama. Salah satunya ya Pak Yai Edi, Habib Hussein Jafar, Cak Nun, MH Ainun Najib, dan orang-orang lain yang masih mau merangkul generasi muda untuk tidak antipati terhadap agama. Terima kasih. Oke. Oke, satunya langsung, nggih. Silakan satunya. Baik, terima kasih kesempatannya para kiai. Sebetulnya pertanyaan saya singkat sebetulnya, karena ini realitas yang kemudian akhir-akhir ini kita alami gitu. Nah, kalau ada dari pemahaman agama, ada yang internom sama eksternom gitu. Tetapi generasi muda kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh penanya pertama barusan, ada kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul di masyarakat kita dalam memaknai bahwa semua agama itu sama, gitu. Dan ini terjadi termasuk di lingkungan-lingkungan pedesaan, kemudian orang yang dalam tanda kutip oleh Yai Edi dijelaskan pemahaman atau pendidikan yang dialami oleh mereka-mereka itu tidak sama dengan kita yang merasakan di perguruan tinggi seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran itu, Kiai? Karena ini ada gap gitu, gap soal pemahaman tentang agama. Makna agama itu menjadi berbeda-beda ketika teksnya ada, tapi konteksnya bisa berbeda-beda. Nah, moderasi agama saya rasa clear untuk kita iakan, untuk kita amini bahwa ini adalah ajaran yang menjaga kerukunan kita antar umat beragama yang beragam. Kira-kira seperti itu. Penetrasi moderasi beragama saya rasa ini perlu untuk digencarkan kembali di wilayah-wilayah itu, Kiai. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran itu sampai hari ini itu terutama dari kalangan anak-anak muda itu masih menjadi PR gitu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, monggo Pak Yai. Iya. Ya, yang pertama itu pertanyaan kenapa muncul keragaman pandangan, bahkan yang berlebih-lebihan, melampaui batas, yang ekstrim tadi itu. Tentu ini faktornya sangat kompleks gitu ya. Pertama, karena manusia itu sendiri kan terbatas. Dia memiliki cara pandang yang juga tidak sama gitu. Perspektifnya, titik pijaknya, sudut pandangnya itu kan berbeda-beda. Cara kita memaknai cangkir ini dengan perspektif yang berbeda-beda kan juga memaknainya kan juga pasti beda gitu. Karena sudut pandangnya kan beda. Jadi titik pijak yang tidak sama saja itu akan melahirkan tafsir keagamaan yang beragam-ragam. Belum lagi wawasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para mufassir itu sendiri, para penafsir itu. Itu yang juga tidak sama, yang pasti akan melahirkan keragaman penafsiran atas teks-teks keagamaan itu. Nanti lingkungan strategis, ekosistem, tempat di mana kita dilahirkan, dibesarkan, nilai-nilai yang diajarkan, norma-norma yang diberlakukan kepada kita, itu pun juga akan membentuk cara pandang kita yang tertentu. Kan terbukti kan Islam di Nusantara, Islam di Afrika, Islam di Timur Tengah, itu kan beda-beda implementasinya. Jadi bukan ajarannya yang berbeda, jadi agama itu pasti benarnya. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan kenapa sih agama itu menjadi sumber konflik atau sumber sengketa, bukan agamanya. Agama itu buatan Tuhan.
yang maha sempurna, yang maha benar, yang maha segala, yang nggak perlu dipersoalkan kebenarannya, nggak perlu dimoderasi lah katakanlah, karena itu kan Gusti Allah gitu, ciptaan Gusti Allah, mosok kita mau merevisi atau mengevaluasi. Ajaran itu pasti benarnya. Yang menjadi problem adalah pemahaman kita terhadap ajaran itu. Nah, misalnya apa ya, ayat Al-Quran itu kan nggak usah panjang-panjang, satu huruf saja, nun misalnya. Di surat apa itu? Al-Qalam. Bahkan itu nggak ada harkatnya loh. Itu nggak ada doma, nggak ada fathah atau kasroh, apalagi sukun gitu kan. Itu hanya satu huruf nun. Tapi para mufasir beragam-ragam memaknai apa ini maksudnya nun ini. Nanti 2 huruf Toha atau Yasin, nanti 3 huruf Alif Lam Mim, Alif Lam Ro. Semakin banyak huruf-huruf itu, semakin dia berpotensi melahirkan tafsir atas teks-teks firman-Nya, firman Allah yang semakin beragam-ragam. Jadi tadi itu, keragaman itu sunatullah. Itu manifestasi dari manusia itu sendiri yang terbatas. Terbatas perspektifnya, terbatas wawasan ilmu pengetahuannya, terbatas ekosistem lingkungan strategis di mana dia dibesarkan. Di mana nilai-nilai dan norma yang lalu kemudian membentuk dirinya, yang itu lalu kemudian melahirkan keragaman-keragaman. Nah, tapi di antara yang beragam-ragam itu, mohon jangan sampai mengingkari yang inti. Itu yang dimaksud moderasi beragama. Jangan beragama yang ekstrim. Apa maksudnya ekstrim? Yang mengingkari ini inti. Maka ya, menjadi moderat itu memang harus berilmu. Tidak bisa tidak. Dia harus punya wawasan, ilmu pengetahuan yang cukup untuk mampu mengklasifikasi mana yang usuli dan mana yang furu'i. Supaya kita tidak salah menyikapinya gitu. Jangan salah paham, jangan salah amalan. Gitu memaknai. Nah, jangan dibalik gitu, kita toleran terhadap yang usuli tapi lalu kemudian merasa memaksakan terhadap yang furu'i. Itu terbalik gitu. Nah, jadi tadi itu faktor penyebabnya memang sangat beragam, apalagi di dunia sosial media dan seterusnya. Jadi itu tanggapan saya terhadap faktor penyebab kenapa muncul. Nah, kalau orang berlebih-lebihan, boleh jadi mungkin keterbatasan wawasan tadi itu, atau kebelum-mampuan memilah mana yang usuli dan mana yang furu'i, tapi juga semangat yang berlebih-lebihan itu. Semangat giroh yang terlalu berlebihan, yang tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan, itu memang menakutkan. Karena itu bisa menghancurkan gitu, bisa membahayakan ajaran itu sendiri. Tadi itu. Dan ini yang menjadi fokus utama moderasi beragama. Berislam kok justru mengingkari kemanusiaan seperti yang saya katakan. Jadi kalau tadi dikatakan semua agama sama, itu adalah dalam konteks ajaran pokoknya. Semua agama bicara tentang keadilan, semua agama ajaran pokoknya adalah memanusiakan manusia, membangun kemaslahatan bersama, persamaan di depan hukum. Nggak ada agama yang mengajarkan, udah kita diskriminatif aja yuk gitu. Nggak ada. Semua pasti anti diskriminasi. Jadi itu yang pokok gitu. Nah, lalu yang kedua, pertanyaannya tadi itu, saya kehilangan pertanyaan ini. Yang kedua itu, apa Mas tadi ya? Ya, jadi tadi itu, jadi mohon kita bisa memilah konteksnya ketika ada ungkapan semua agama itu sama. Semua ajaran agama itu sama. Itu maksudnya adalah ajarannya yang
inti yang pokok. Tapi kan nggak semua ajaran agama itu usuli semua. Kan ada yang wilayah tadi itu, yang partikular ini. Yang ini juga sama pentingnya, nggak boleh diingkari, nggak boleh dinafikan gitu. Jadi tentang ritual keagamaan yang nggak sama, syariat itu nggak sama gitu. Ya juga jangan disama-samakan, wong kenyataannya beda. Nggak boleh juga disama-samakan. Beda, Amalia. Nah, tapi perbedaan di sini kita toleran saja. Nggak usah saling memaksakan mana yang paling benar, ya sudah, hargai, hormati keragaman di sini. Tapi kalau keragaman di sini itu nggak bisa. Karena ini pesan utama ini inti pokok ajaran agama, yang semua agama punya pesan utama yang sama, gitu. Yang nggak boleh diingkari. Nah, jadi lagi-lagi saya ingin mengatakan menjadi moderat itu memang harus berilmu. Saya sering mengatakan kalau kita jalan bertiga, yang di tengah itu kan nomor 2. Maka saya harus punya wawasan ilmu pengetahuan nomor 1 dan nomor 3 itu di mana posisinya. Sehingga saya bisa memposisikan diri saya di tengah di antara nomor 1 dan nomor 3. Supaya saya menjadi moderat. Saya harus punya wawasan ilmu di mana yang nomor 1, di mana posisi yang nomor 3. Tapi kalau saya berjalan 100 orang, 1000 orang bersama-sama, maka nomor 2 itu sudah nggak moderat lagi. Nomor 2 itu berada di salah satu kutubnya. Poin yang ingin saya tekankan dengan ilustrasi ini adalah menjadi moderat itu juga dituntut pengetahuan, wawasan yang cukup. Kutub-kutub ekstremitas dalam beragama itu ada di mana saja. Faham-faham keagamaan yang berlebih-lebihan, yang hulu, yang tatorruf, itu pada bentuk atau implementasi seperti apa? Baik faham maupun amalan. Sehingga kita punya kemampuan untuk memoderasinya. Kalau kita nggak tahu kutub ekstrimnya ada di mana, bagaimana kita mau memoderasi? Karena moderasi itu hakikatnya adalah bentuk respon atas adanya faham-faham dan amalan-amalan keagamaan yang ekstrim. Gitu. Jadi memahami kutub-kutub ekstremitas itu diperlukan. Nah, apa batasannya? Tadi itu harus menguasai yang usuli. Ini diingkari atau tidak, disimpangi atau tidak. Begitu pandangan saya. Oke. Nggih, matur nuwun Pak Yai. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang bertambah ini. Semoga jadi keberkahan buat kita semua nggih. Pertambahan ilmu, pertambahan batin, pikiran, pergaulan, dan toleransi serta kebaikan bersama. Saya mungkin kalau memberi kalimat terakhir itu gini ya. Di saat panjenengan lagi pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko gitu ya. Jenengan disebut moderat jika mau salaman sama orang lain yang beda iman. Di saat jenengan pakai celana jeans, pakai goodie macam-macam itu lagi ada di Jakarta, jenengan disebut moderat, muslim yang moderat jika mau sholat. Saya kira itu ya contoh yang bisa saya berikan. Matur nuwun teman-teman, sekali lagi aplaus buat Pak Yai kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga.